Zionis lumpuh total setelah 3 tank masuk jebakan Al-Qassam berhasil dilumpuhkan. Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuang baru-baru ini telah berhasil kembali menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel yang masuk dalam jebakan yang dirancang di jalur Gaza Selatan. Menurut pernyataan dari Brigadir Al-Qassam seperti dikutip dari Memo, para pejuangnya berhasil menjebak konvoi tank ke dalam penyergapan ketat dan menghancurkan 3 tank Merkava dengan peluru Yasin 105 di dekat Masjid Abu Dar Al-Ghafari di timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Bentrokan bersenjata masih berlangsung setelah penghancuran tank, tambahnya. Bentrokan antara faksi bersenjata Palestina dan pasukan Israel sedang berlangsung di Rafah, tempat tentara Israel melancarkan serangan militer. Sebelumnya pada hari Sabtu, pesawat tempur Israel mengabom lingkungan Al-Mawasi di Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pemboman tersebut menghabisi setidaknya 90 warga Palestina. Operasi penyelamatan masih berlangsung sebagai upaya untuk memulihkan korban di Al-Mawasi, sebuah wilayah yang dipenuhi pengungsi Palestina yang pindah ke sana setelah tentara menetapkannya sebagai zona kemanusiaan. Di sisi lain, media Israel mengklaim serangan itu ditujukan kepada Muhammad Deif, Panglima Brigadir Al-Qassam, namun baik otoritas Israel maupun sayap militer Hamas tidak mengeluarkan pernyataan resmi, bahkan membantah klaim itu. Israel yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza. Bahkan para pemimpin Israel dituntut untuk diberi hukuman dan tengah diburu oleh pengadilan internasional atas pembantaian yang dilakukan atau genosida yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Akiva Eldar, seorang analis politik dan kontributor Haaretz, mengatakan bahwa Israel tidak akan berhenti untuk menargetkan komandan Hamas. Sayangnya jika Anda melihat jumlah korban jiwa, jumlah tunawisma dan kehancuran Gaza dibandingkan dengan jumlah tersebut, 70 orang, dikurangi 70 orang yang tewas di mata pemerintah Israel dan opini publik Israel, hal ini lebih buruk lagi jumlah kematian seseorang yang senior seperti Muhammad Deif, katanya kepada Al Jazeera. Ini akan memungkinkan Netanyahu untuk menyatakan kemenangan mutlak, katanya. Menurut Eldar, paradoksnya, kemenangan yang dirasakan mungkin merupakan strategi keluar Israel dari perang. Perang melawan Hamas telah mencapai klimaksnya, kata analis tersebut. Israel sedang mencari jalan keluar sebelum Netanyahu mencapai Washington dan Kongres, AS. Dia harus bisa mendeklarasikan kemenangan dan mungkin Mohammed Deif ada dalam daftar sasaran dan itu bertepatan dengan timeline-nya. Ada juga konsensus di antara para pemimpin militer Israel bahwa Israel memiliki komitmen untuk mengeluarkan para tawanan yang masih ditahan di Gaza, yang juga termasuk warga negara AS, kata Eldar. Sebelumnya, Hamas mengatakan klaim Israel bahwa mereka menargetkan para pemimpin dalam serangan di Al-Mawasi adalah salah. Hamas telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan klaim Israel bahwa mereka menargetkan para pemimpin Hamas dalam serangan udara di Al-Mawasi yang menewaskan sedikitnya 71 orang dan melukai ratusan lainnya adalah salah. Ini bukan pertama kalinya Israel mengklaim menargetkan para pemimpin Palestina, namun kemudian terbukti salah, kata Hamas, dilansir Al Jazeera. Pembantaian Al-Mawasi di Khan Younis merupakan kelanjutan dari genosida Nazi terhadap rakyat kami.
Pemerintah Amerika adalah mitra langsung dalam kejahatan ini, demikian ungkap Hamas. Hamas mengutuk keras pembantaian Al-Mawasi yang mengerikan di Khan Yunis, yang merupakan peningkatan berbahaya dalam serangkaian kejahatan dan pembantaian yang dilakukan di jalur Gaza oleh neo-Nazi. Pembantaian ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peperangan. Hamas mengungkapkan, pembantaian keji yang dilakukan oleh tentara pendudukan Zionis terhadap daerah Al-Mawasi, sebelah barat kota Khan Yunis, yang telah diklasifikasikan oleh tentara pendudukan sebagai daerah aman dan warga Palestina diminta oleh Israel untuk pindah ke sana. Pesawat-pesawat tempur, artileri dan drone pendudukan secara intensif dan berturut-turut menargetkan tenda-tenda pengungsi dengan berbagai jenis senjata, menewaskan ratusan orang. Para martir dan korban luka adalah warga sipil yang tidak bersalah dan tidak berdaya. Tuduhan Israel yang menargetkan para pemimpin adalah salah dan ini bukan pertama kalinya Israel mengklaim menargetkan para pemimpin Palestina, yang kemudian kebohongan mereka terbukti salah. Tuduhan palsu ini hanyalah cara untuk menutupi pembantaian besar-besaran yang mengerikan tersebut, ungkap Hamas. Hamas menyatakan, pembantaian Al-Mawasi di Khan Yunis telah dilakukan di wilayah yang dipenuhi lebih dari 80.000 pengungsi. Hal ini merupakan sebuah konfirmasi nyata dari pemerintah Zionis bahwa mereka akan melanjutkan perang pemusnahannya terhadap rakyat Palestina, dengan berulang kali dan secara sistematis menargetkan warga sipil yang tidak berdaya di tenda-tenda, tempat penampungan dan lingkungan pemukiman. Hal ini merupakan komitmen atas kejahatan keji yang terus mereka lakukan terhadap warga sipil, tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan hukum perang yang menegakkan perlindungan terhadap warga sipil. Pengabaian yang terus-menerus terhadap hukum dan perjanjian internasional, dan pelanggaran yang meluas terhadap warga sipil yang tidak berdaya, tidak akan pernah berlanjut tanpa dukungan yang diberikan oleh pemerintah Amerika kepada pemerintah ekstremis Zionis dan tentara terorisnya, dengan cara menutupi kejahatan mereka. Dan memberi mereka segala bentuk dukungan politik dan militer, dan melumpuhkan peradilan internasional dalam menjalankan perannya terhadap kejahatan-kejahatan ini, yang menjadikan pemerintah AS sebagai mitra penuh Israel, ungkap Hamas.